Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wassolihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin bidin syarikil adi maghribiha bi barriha wa bahriha wa ila ruahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan naruhi abaina wa umatina wa jadadina wa jaddatina wa qurabatina wa ahli baitina wa masyaihina wa muallimina wa ikhwani minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Allah yaghfir lahum junubahum khususan naruhi mu'allifi hadzal kitab nafanallahu bi ulumihi wa sahalahu fahmi syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutul iktida'i. Faslun ini suatu pasal halaman 25 ya. Ini suatu pasal syurutul iktida'i, syarat-syarat mengikut imam. Syarat-syarat menjadi makmum, mengikut imam. Bagaimana makmum? Adamu taqaddumihi ala imamihi. Adamu taqaddumihi, tidak mendahulukan imam. Tidak mendahulukannya si makmum gitu. Ala imamihi, atas imamnya. Jangan mendahulukan si makmum itu kepada imamnya. Bi'aqobin, dengan tumit. Dengan tumit berdiri. Jadi ukuran rata barisan adalah tumit kita. Ya, tumit bukan ujung jari. Tumit kita meratakan barisan lurus adalah dengan tumit. Si makmum harus di belakang imam, walaupun hanya bergeser tumitnya. Seperti sholat berdua nih. Sholat berdua, pengen berjemaah, ya rata aja, rata sama gitu, sebaris gitu, itu sah berjemaah. Cuman makruh kalau sama barisannya. Jadi harus mundur dikit, walaupun semundurnya satu tumit, satu dikit aja, 10 cm, 15 cm, 20 cm ya. Sekitar itu. Kalau memang berjemaah cuman berdua. Nanti kalau datang lagi itu makmum, mundur dah.
diseret kakinya, tapak kakinya tuh, ya, diseret kakinya, tapak kakinya mundur supaya rata dengan makmum yang baru datang. Dia mundur, kanan dulu dia mundurin sambil menyeret kakinya, tapak kaki, kemudian yang kiri stop dulu, jangan langsung. Jadi tumaknina dulu ya. Bab itu udah 2 gerakan, kaki kanan, kaki kiri, 2 gerakan, diam dulu. Masih kurang ke belakang, baru jalan lagi, ya, ke belakang lagi, mundur lagi, kanan kiri sambil diseret tuh kakinya, jangan diangkat, ya, tapak kakinya. 2 langkah juga, kanan dan kiri, stop dulu. Udah rata belum nih? Masih kurang belakang, mundur lagi dikit, diratakan barisannya lurus dengan temen yang baru. Ya, jadi mundurnya jangan sekaligus, jangan diangkat, pelan-pelan dalam berjemaah, ya. Itu ukuran barisnya, lurusnya adalah dengan tumitnya. Wa niyatul iktida, dan syarat yang kedua adalah niat jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Itu wajib tuh, wajib niat jadi makmum. Iktida itu artinya jadi makmum. Bil imami, dengan imam al-hadiri yang ada di situ. Ma'a taharrumin, berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram ada niat dia itu mengikut imam karena Allah Ta'ala. Talafuznya seperti usolli fardus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Adaan makmuman itu yang wajib kita, ya, kita niatkan. Di dalam niat itu ada niat jadi makmum. Itu syarat itu. Di sini dikatakan syarat untuk menjadi makmum harus ngikut, ya. Kecuali begitu di tengah-tengah sholat dia lihat imamnya nggak cocok buat dia. Wah, nggak cocok nih, bacaannya nggak beres umpamanya, rukunya nggak beres, ya, tumakninanya nggak ada, Pak. Maka kita wajib niat muparokoh. Muparokoh itu artinya menyendiri, berpisah dengan imam. Kalau kita lihat, wah ini nggak beres ini kalau kita ikutin aja. Soalnya yang rukun-rukunnya nggak beres, Fatihah umpamanya. Kalau sekedar surah bacaannya kurang pas sama kita, itu nggak apa-apa lah, surah. Tapi kalau Fatihah harus benar-benar, sebab Fatihah termasuk daripada rukun sholat yang harus bacaannya benar. Makanya tidak henti-hentinya bagi kita belajar dan belajar, apalagi belajar baca Fatihah. Makanya kalau di sini ada pengajian Al-Quran, itu wajib kita ikut untuk membenarkan bacaan Fatihah. Fatihah dulu dah benerin deh, ya, Fatihah dulu benerin sama kita. Fatihah dulu. Kalau qiraah selanjutnya itu ya bukan rukun di dalam sholat. Kalau perlu di awal pengajian tuh Fatihah dulu kita beresin. Dan jangan malu kalau disuruh baca Fatihah. Kan diajarin sama guru, nih kebanyakan malu. Begitu dia baca banyak salah, malu, nggak balik-balik lagi dia. Nggak balik-balik lagi, dah malu. Disuruh baca, ya. Jangan.
Kenapa malu? Mungkin nggak benar dah bacaan kita. Kalau diluruskan, dibenarkan, kita nggak mau. Bahkan kita harus nagih. Ustaz, tolong dah dengerin saya baca Fatihah nih, benar nggak nih kira-kira? Apalagi kita emang berani jadi imam gitu ya. Nggak jadi imam juga, walaupun jadi makmum, Fatihah harus benar bacanya. Hati-hati. Di dalam sholat ini kita usahakan sholat kita sebaik-baiknya. Kita pelajari terus dan kita pelajari terus tentang sholat. Memang gak pernah ada habis-habisnya pasal sholat ini. Ya. Jadi niat menjadi makmum ketika takbiratul ihram di dalam sholat berjemaah adalah dia hukumnya wajib. Bahkan di sini dibilang syarat. Yang tidak boleh tidak harus niat jadi makmum. Bagaimana imam? Wasyurito, dan disyaratkan fi Jum'atin, di dalam sholat Jumat. Berarti bukan sholat yang 5 waktu, bukan. Di dalam sholat Jumat itu disyaratkan niyatu imamatin, niat menjadi imam, ma'ahu, bersama makmum. Nah, kalau imam adalah niat jadi imam ketika sholat Jumat adalah jadi syarat juga. Artinya apa? Wajib. Imam harus niat jadi imam. Wahia, padahal niat jadi imam itu sunatun, hukumnya sunnah, pi goiriha, pada lain sholat Jumat. Nah, jadi kalau tadi makmum wajib di dalam sholat yang 5 waktu, bila mana dia berjemaah wajib, bahkan menjadi syarat niat jadi makmum. Mau sholat apa aja dah, mau sholat apa aja ya. Kalau berjemaah makmum wajib niat jadi makmum. Kalau imam niat imaman di dalam selain Jumat itu sunnah. Dia boleh niat jadi imam kalau pengen dapat pahala yang besar, yang paling utama. Andai kata nggak niat jadi imam juga sah berjemaahnya. Si imam juga sah sholatnya, cuman nggak dapat pahala berjemaah imam. Ya, si makmum juga sah sebab dia niat jadi makmum. Paham nih? Nah, jadi bagi si imam niatnya itu sunnah. Umpamanya gini, kita lagi sholat sendirian, datang makmum nih, pak kita pengen ngikuti sama kita, itu kita boleh merubah niat kita jadi imam ataupun enggak apa-apa. Kita mah nggak niat jadi imam, diikutin aja, biarin aja, ya, sah begitu. Dia kata ya nih orang ikut sama gue, merasa masih banyak kurang nih sholat gue nih, nggak bisa nanggung kayaknya. Kau gak niat jadi imam, biarin dia aja niat jadi makmum, sah ya. Pokoknya kita lagi memang sebagai makmum, kita masbuk, kita nih masbuk, kita di belakang sudah berjemaah, kita tadi udah jadi makmum niatnya. Tiba-tiba kita naik lagi kan, setelah imam selesai kita naik lagi berdiri serokaat lagi umpamanya ya, datang tuh yang belakangan ikut kita, pengen jadi makmum, dia pengen berjemaah, dia tetaplah kita ikut berjemaah ya. Dia wajib niat jadi makmum, tapi kita nggak merubah, nggak apa-apa, nggak niat nggak apa-apa ya. Mau niat boleh, nggak niat nggak apa-apa, jadi imam ya, sunnah aja sunnah. Kalau kita niat jadi imam ya pahala kita naik. Tadi jadi makmum, sekarang jadi imam, pahalanya naik tuh. Kalau dia nggak niat jadi imam juga nggak apa-apa, sebab merasa masih rendah nilai sholatnya,
dia belum bisa menanggung tentang sholatnya si makmum, maka dia nggak usah niat jadi imam. Ya, biasa aja. Lanjutin. Tapi kalau sholat Jumat, kenapa sholat Jumat itu disyaratkan imam? Harus niatnya niat jadi imam, sebab sholat Jumat mah tidak ada sendirian, wajib berjamaah. Nah kalau si imam yang kan niat jadi imam, nah imam mah nggak sah. Jadi harus statusnya jadi imam bapak makmum, harus jelas. Kalau jadi makmum ya makmum, jadi imam ya imam. Jangan diri di depan jadi imam tapi nggak niat jadi imam, nggak sah sholatnya. Ya nggak sah sholatnya. Begitu. Oleh karena itu disyaratkan atau diwajibkan baginya itu niat jadi imam. Jadi status wajib atau niat, wajib atau sunnah di dalam niat jadi imam adalah ya hanya pada waktu sholat yang wajib berjemaah, yaitu sholat Jumat, si imam wajib niat jadi imam. Sehingga andai kata ya imam di tengah-tengah sholat dapat serakaat batal, nah maka wajib dilanjutkan adalah oleh makmum yang di belakang imam. Ya, maju sedikit walaupun lewat 1 tumit saja, lihat jadi imam. Lanjutkan kekurangannya dari si imam tadi yang batal, kemudian dia keluar. Kan dianjurkan sebetulnya masjid-masjid ini mushola di depan ada pintu keluar ke samping. Ini ada enggak nih? Enggak ada. Iya, disunahkan gitu, harus ada. Ya, supaya apa? Nanti kalau imam batal dia masuk ke situ, nah itu maju. Sebab nggak mungkin imam lagi ngelangkang-langkahin di sini gitu kan? Nggak mungkin. Iya. Apalagi lewat di depan nonton sholat, nggak mungkin. Syaratnya apa? Batal. Ya dia umpamanya begini gitu ya, gitu, seperti itu. Maka wajib yang di belakang imam adalah menggantikan imamnya. Makanya sholat berjamaah yang di belakang imam kudu siap jadi imam suatu saat. Ya, jangan bingung begitu imam batal, bingung dia mendorong-dorongan lo. Jangan. Yang di belakang imam tuh siap untuk melanjutkan jadi imamnya si imam yang batal. Ya. Itu sholat Jumat ya, di dalam berjamaah. Apalagi wa ilmuhu bintiqalatil imam, wa ilmuhu dan mengetahui si makmum bintiqalatil imam dengan perpindahan rukun fi'linya si imam. Ya, perpindahan dari mana? Dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal. Ini si makmum kudu tahu perpindahannya itu. Ya, apakah dia lihat langsung atau dengan baris-baris yang belakang? Dia sab-sab yang belakang, dia harus tahu makmum. Jangan sampai terhalang penghalang yang sehingga dia tidak tahu perpindahan tuh si imam. Ya, udah tahu dia. Makanya kita harus dekat dengan imam. Apalagi seperti tadi sholat cuma berdua, dia hanya di samping imam. Samping imam mundur dikit. Supaya apa? Supaya dia tahu gerak-geriknya, pindah-pindahnya rukun bagi si imam, dia tahu. Kalau dia di belakang banget nih, belakang bangetnya, si imam di depan, dia di belakang dipantatin imam, di belakang gitu kan. Ketika ruku dia tahu. Tapi ketika bangun belum tentu. Masalah dia nggak ngeliat imam, ya. Dia nggak ngeliat imam.
Makanya harus di samping supaya matanya bisa melirik. Si imam ini udah ruku, udah itidal, udah sujud, dia tahu kalau dia ada di sebelah si imam, sebelah kanan adanya. Caranya gitu berjemaah. Kalau kita memang mau ikut berjemaah, cari posisi di sebelah kanan imam. Itu. Dan kita harus maju dikit. Kenapa? Supaya kelihatan imam itu perpindahan dari rukun ke rukun. Kalau kita di belakang imam sekali, ketika imam sujud, nah kita nggak ngelihat dia sujud, udah sujud apa belum, udah duduk apa belum, nggak tahu. Oleh karena itu harus agak di samping supaya matanya, pandangannya bisa melirik gerak-geriknya si imam. Ya, itu tujuannya. Jadi supaya dia tahu. Wajtima'uhuma bimakanin, dan berkumpulnya dua-duanya si makmum dan si imam itu bimakanin di satu tempat. Jangan di lain tempat antara si imam dan si makmum. Harus satu tempat kumpul, ya, seperti masjid, di dalam masjid semuanya kumpul di sini. Jangan terpisah. Kecuali perempuan yang tentunya safnya terpisah dengan laki-laki. Perempuan supaya terpisah di situ, padahal di sini imam sama makmum cuman berdua, dia ikutnya di situ masih sah. Yang penting dia harus tahu perpindahan ini. Umpamanya kalau dia takut nanti itu dibuka hordingnya dikit nggak apa-apa. Ya, ketika dia memang nggak tahu umpamanya, sampai nggak tahu, ya, nggak kedengeran suaranya dan sebagainya. Atau dengan suara boleh tahu perpindahan itu dengan suara si imam. Ya, kana bibina, kalau kana bibina ini, kalau ada dua-duanya itu imam dan makmum bibina ini masing-masing di dalam dua bangunan. Ya, yang satu imam ada di masjid, yang satu makmumnya ada di rumah umpamanya, atau di aula gitu, di aula. Nah, syurito adamu hailin, maka disyaratkan tidak ada penghalang. Ya, disyaratkan tidak ada penghalang. Penghalang itu bisa tembok, pagar dan sebagainya. Ya, atau sesuatu, sungai dan sebagainya. Ya, begitu. Disyaratkan tidak ada penghalang. Awukupu wahidin, atau adanya berdiri satu orang hija'a manfadin fihi, di depan pintu yang terbuka fihi, di dalam tempat itu. Umpamanya di depan pintu situ, di sini udah penuh nih. Nah, harus ada di depan, pintu harus dibuka. Pintu harus dibuka. Berjemaah di depan bisa kelihatan yang di depan pintu itu adalah bahwa sholatnya ini sedang ruku, sedang i'tidal, apa begitu bisa kelihatan. Jangan sampai nggak kelihatan. Begitu. Ya, harus kelihatan. Ada yang berdiri di depan pintu, umpamanya. Nah, supaya ke masjid ini masih udah penuh. Nah, di sana di jalan atau di mana, atau di depannya ada kali, seberang kali, harus dibuka pintunya. Di depan pintu harus gerak-geriknya dikelihatanin, supaya yang di seberang kali sana tuh umpamanya bisa melihat. Bisa masih. Cuman harus ada jembatan yang bisa menghubungi untuk dia jalan. Ya, dia jalan. Sebab kalau masih ada jembatan, di sini masih ada apa namanya? Ada satu sapi ini masih ada tempat yang kosong, maka yang dari seberang sana itu harus maju ke depan. Nggak boleh ada tempat-tempat yang kosong. Apalagi satu masjid gini, ada tempat yang kosong, bisa masuk lagi, masuk, jangan di belakang. Nggak dapat pahala jemaah kita.
Kalau di depan kita masih ada kosong gitu, masih bisa kita nyalip di situ. Tiba-tiba kita nggak masuk ke situ, nggak dapat pahala jemaah kita. Ya, itu harus rapat penuh. Seperti dulu waktu zaman pandemi kan gitu tuh, sholatnya jarang-jarang. Ya. Nah itu, ya wallah alam ya. Karena darurat itu ya saat itu. Ya mudah-mudahan aja dimaaf ya Allah ya. Mudah-mudahan makmur ya, dia maafkan kita. Makanya itu luar biasa itu musibah kita. Bukan hanya sakit aja, bukan hanya virus saja, bukan hanya kematian aja, tetapi masalah ibadah jadi sasaran itu. Benar-benar umat Islam pada saat itu yang menjadi sorotan besar, menderita segala-galanya, sehingga karena stres, karena imun tubuh juga mudah datangnya penyakit dan mudah juga meninggal ya, akibat pikiran yang gak menentu. Walau waqafa fi uluwin, maka jika yang berdiri itu di atas atau di tempat yang lebih tinggi, wa imamuhu fi suplin, sedangkan imamnya tempatnya lebih rendah, au aksuhu, atau sebaliknya, imam ada di tempat yang lebih tinggi, semakmum ada tempat lebih rendah, sebaliknya. Lam yustarot, maka tidak disyaratkan muhazatu ba'di badanihi, ya, meluruskan sebagian badannya itu, ba'du badanihi, sebagian badannya si imam. Ya, badannya si makmum tidak menjadi syarat harus lurus dengan badannya si imam. Artinya ya, ala tariqil iraqaini, atas jalan ulama-ulama orang Irak. Allati rajjahaha An-Nawawi, yang telah mengunggulinya oleh Imam Nawawi. Ya, nah itu andai kata kita di sini ada dua bangunan, di bangunan ya, di sini ada bangunan, di sini ada aula gitu umpamanya. Nah itu kita nih umpamanya nih kita mau pakai nih, sebelah nih kosong nih untuk sholat, ya seperti sholat id umpamanya. Ibu-ibu di sebelah sini umpamanya situ, ya di sebelah situ. Itu harus dilihat di posisi ini harus penuh dulu. Kemudian di belakang itu ada barisan yang paling belakang yang membuat nyambung. Ya, tahu nggak? Yang bisa membuat nyambung. Jadi barisan belakang kudu ada yang kira-kira seluruh searah gitu dengan terus ke depan. Jadi ngambilnya dari belakang, barisannya gitu, lunuin dulu belakang supaya nyambung ke belakang, gitu, sampai memenuhi ke depan, belakangan di depan, dari belakang dulu, sebab harusnya nyambung dulu di belakang, gitu, supaya diketahui. Dan suara harus ada. Ini kan nggak ada lubang nih, soalnya nih nggak ada pintu ya, nggak ada jendela ya. Jadi untuk diketahui itu agak repot kalau nggak ada yang dari belakang yang diri di sana, sab yang paling belakang harus nyambungnya. Bisa dipakai dengan cara itu. Apalagi sekarang kan banyak pakai ini juga, pakai TV, ya, pakai layar semacam itu. Seperti banyak masjid-masjid yang 2 lantai, lantai bawah itu adalah dengan menggunakan layar, menggunakan itu apa, TV ya, semacam itu. Maka disyaratkan di dalam masjid ini harus ada tangga yang naik ke atas terbuka. Ya harus ada tangga yang terbuka. Seperti ini kan masjid termasuk tangganya di dalam. Jadi jangan tangganya di luar. Tangga di luar nggak boleh. Kudu tangga di dalam. Sama-sama masih di dalam masjid, nyambung artinya. Dalam masjid. Antara atas dan bawah masih ada jalan. Walau bi azwirarin, walaupun dengan cara berjalannya itu berliku-liku. Ya, berliku-liku masih bisa. Seperti di sini berliku-liku naik ke sana kan, atau ada tangga di sini naik. Mesti tangganya ada di dalam masjid supaya bisa nyambung
yaitu kelompok jemaah yang di bawah dengan yang di atas, atau di atas dengan yang di bawah. Ini benar ini, masjid ini benar nih, bikin tangganya di dalam masjid namanya itu kan, bukan di luar ya, cuma di teras, bukan itu, nggak apa-apa, yang penting masjid. Ini kan kadang-kadang masjid ada yang tangganya luarnya ke sana tuh, ya keluarnya ke sana, ke depan ke sana, ya mau naik gitu. Jadi kita mau naik harus keluar dulu sana. Nah itu nggak bisa. Jadi mesti ada tangga lagi di dalam, yang untuk walaupun tangga darurat atau dengan apa gitu ya, tangga darurat, tangga besi atau apa, harus ada. Ya. Wa tawafuqu sholataihima, dan mesti sama, sepakat sholat dua-duanya. Sepakat apanya? Sama apanya? Nazman, susunan sholatnya. Ya, susunan sholat. Seperti sholat sholat zuhur dengan asar, itu udah sama banget dah, sama-sama 4 rakaat. Susunannya juga sama. Susunan apa? Ya sudahnya mulai takbir, baca Fatihah, surah dan sebagainya, ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya. Susunannya sama. Ya, susunannya sama. Nazman, susunannya sama. Nah, sekarang antara maghrib dengan isya gimana? Ya. Maghrib dengan isya gimana tuh? Nah, yang satu niatnya maghrib, yang satu niatnya isya, gitu. Itu kan sholatnya niatnya lain ya, gitu. La niatan, tidak harus sama niatnya. Tuh. Wa adadan, tidak harus sama juga bilangannya, rokaatnya, nggak sama, nggak apa-apa. Yang penting susunannya sama. Nah kalau zuhur dengan asar bilangannya juga sama, susunannya juga sama. Barangkali niatnya yang beda bisa. Ya, upamanya yang satu niatnya asar, si imam niatnya asar, emang lagi sholat asar. Tetapi si makmum niatnya johor, sebab apa? Belum sholat johor dia, upamanya, gitu. Niatnya johor dia, sebab belum sholat johor. Dia sholat asar, dia niatin johor upamanya. Asal mau niatin johor aja upamanya, ya. Atau seperti di dalam sholat itu, ya, ya semacam itulah kira-kira sah. Ya, andai kata dan ntar sesudah sholat zuhur dia makmum tuh sholat lagi asar, bisa diikutin sama sholatnya. Maghrib dengan isya bisa juga. Seperti upamanya di dalam sholat, imam sholat isya, si makmum niatnya maghrib. Itu gimana itu? Kalau dia niatnya maghrib, maka niscaya pada waktu rakaat yang terakhir, dia tuh maghrib kan 3 rakaat, ya, 3 rakaat. Tiba-tiba imam naik lagi kan, maka dia nungguin dia, waktu duduk nungguin sampai imam itu selesai. Kecuali upamanya dia memang sholatnya belakangan, ya, udah dapat rakaat, kemudian dia datang masuk di situ dan dia sholat dapat 3 rakaat dan si imam udah 4 rakaat bareng tuh sama-sama akhirnya, ya, bisa juga niatnya semacam itu. Kalau ingin mendapatkan berjemaah, saking pentingnya sholat berjemaah tuh. Waduh, saya udah sholat zuhur nih, umpamanya. Maka dan sekalian rahimakumullah, ya demikian supaya kita bisa paham bilangannya beda. Seperti apa? Seperti umpamanya kita lagi sholat sholat isya gitu umpamanya, ya. Selesai sholat isya,
ya, tiba-tiba ada yang datang kepada kita, ya, pengen berjemaah gitu, berjemaah. Tadi kan dia udah sholat tuh, ada baru datang lagi di situ satu orang, udah sholat udah. Nah, kamu sendirian, diri lagi jadi imam boleh tuh. Kalau tadi dia emang sholatnya nggak jadi imam, jadi makmum tadi dia nih. Dia udah selesai sholat, tiba-tiba datang temen yang ketinggalan sendirian, maka dia bisa, nih si makmum tadi yang udah sholat bisa diri lagi jadi imam dia. Ayo kita sholat dah. Yang tadi anak sendirian, tadi anak makmum, sekarang jadi imam tuh, boleh gitu, ya. Jadi sholat 2 kali boleh. Bila mana dia memang menolong kepada saudaranya yang tadinya salatnya sendirian bisa berjemaah, dan dia juga tadinya jadi makmum, tiba-tiba sekarang jadi imam, naiklah derajat dia, ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini apa yang saya sampaikan ya Pak, ya, tentang niat-niat salat berjemaah. Ini masih banyak lagi nih sebetulnya kalau kita mau bicarakan. Nanti aja lah kalau mau nanya-nanya kalau waktu luang, ya. Waktu sudah selesai dan waktu isyraq, ya, sekitar beberapa menit lagi kita masuk waktu isyraq ini, kita sholat sama sholat sunat isyraq. Apa sekalian, saya ngundang nih sekalian, ya. Jadi hari Minggu yang akan datang, besok nih akan ada peringatan Maulid di tempat saya di Pondok Pesantren Al-Mustarofah. Saya mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah hadir pada kesempatan itu guru besar kita, Bapak Kiai Haji Syukron Makmun, ya, pimpinan Pondok Pesantren di Darul Rahman. Kemudian juga banyak ustadz-ustadz yang lain nanti akan datang juga, Lutfi Jawawi, Ustadz Mahfud Asirun, dan ulama-ulama lain, termasuk juga Ustadz Tile. Insya Allah datang, insya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dengan sehat walafiat, ya. Pada waktunya kita bisa mengikuti syiar Islam melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi cintanya kita kepada Rasul, saya mah demen gitu, Maulid rame-rame gitu, biar kita modalin, ya. Demen supaya kita diakui sebagai umatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.